Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Ibu semuanya di seluruh Nusantara. Saat ini saya akan sedikit menjelaskan bagaimana prinsip dan karakteristik kurikulum merdeka. Mungkin Bapak Ibu ada sebagian yang sudah paham dan masih banyak Bapak Ibu guru yang belum paham terkait dengan kurikulum merdeka. Perkenalkan, nama saya Afi Andri Cahyanugroho, SPDGR. Saya adalah seorang guru di Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah. Bapak Ibu, definisi kurikulum merdeka ini adalah kurikulum merdeka ini kerangka kurikulum yang memberi kebebasan kepada sekolah dan guru untuk mengembangkan proses belajar mengajar sesuai dengan kebutuhan siswa, berfokus pada pengembangan kompetensi dan karakter siswa. Jadi ini luar biasa sekali, Bapak Ibu semuanya diberi keleluasaan untuk mengembangkan proses belajar mengajar atau dalam pembelajaran gitu ya. Kemudian tujuan dari kurikulum merdeka ini yang pertama Bapak Ibu mendorong pembelajaran yang berpusat pada siswa. Sehingga nanti ketika pembelajaran difokuskan kepada siswa dalam belajar. Kemudian yang kedua Bapak Ibu mendorong guru untuk lebih kreatif dan inovatif. Ini tentunya Bapak Ibu guru dalam pembelajaran kurikulum merdeka selalu memiliki kreativitas dan juga inovatif. Kemudian yang ketiga adalah berfokus pada penguatan pendidikan karakter. Ini khususnya karakter adalah yang berprofil pelajar Pancasila gitu ya. Kemudian yang keempat adalah peningkatan kualitas pembelajaran. Yang kelima adalah fleksibilitas dalam kegiatan pembelajaran. Bapak Ibu untuk tahapan di fase kurikulum merdeka ini ada 6 Bapak Ibu sampai F gitu, fase A sampai fase F. Fase A ini Bapak Ibu di kelas 1 sampai kelas 2 SD. Kemudian di fase B kelas 3 sampai kelas 4 SD, fase C kelas 5 sampai 6 SD. Fase D ini khusus di SMP, kemudian fase E di kelas 10 SMA, dan fase F terakhir adalah kelas 11 sampai 12 di SMA SMK. Bapak Ibu terkait dengan masing-masing fase ini adalah mempunyai capaian pembelajaran masing-masing. Jadi apabila nanti Bapak Ibu di fase A contohnya ya di kelas 1 apabila belum tercapai itu masih bisa dicapai di kelas 2. Jadi capaiannya bukan hanya 1 semester atau mungkin 1 tahun tetapi bisa 2 tahun atau bahkan di fase D ini capaian pembelajarannya bisa 3 tahun karena satu fase ini adalah 3 tahun gitu ya. Kemudian prinsip dari kurikulum merdeka Bapak Ibu. Kurikulum merdeka ini berprinsip pada kemandirian dalam pembelajaran. Ini diharapkan guru dan siswa memiliki kebebasan untuk memilih metode dan materi pembelajaran. Dan yang kedua adalah integrasi nilai-nilai kehidupan. Ini pembelajaran mengintegrasikan nilai-nilai moral, budaya, dan sosial. Dan yang ketiga adalah pengembangan kompetensi. Fokus pada pengembangan kompetensi dasar seperti literasi, numerasi, dan keterampilan. Dan yang keempat adalah fleksibilitas. Ini kurikulum dapat disesuaikan dengan konteks dan kebutuhan lokal atau satuan pendidikan masing-masing. Dan yang kelima adalah berpusat pada siswa. Ini pembelajaran dirancang sesuai dengan minat, bakat, dan kecepatan belajar siswa. Makanya ini ada juga pembelajaran yang namanya berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan siswa. Kemudian Bapak Ibu karakteristik kurikulum merdeka. Ini pendekatan multidisiplin. Ini materi pembelajaran mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu. Dan yang kedua adalah pembelajaran yang aktif dan juga kreatif. Ini Bapak Ibu mendorong partisipasi aktif siswa dalam proses pembelajaran. Jadi ketika Bapak Ibu membelajarkan siswa itu harus mendorong partisipasi semua aktif daripada siswa seperti itu. Dan yang ketiga adalah kolaborasi dan partisipasi. Ini mendorong kerjasama antara siswa, guru, dan juga masyarakat sehingga tercipta suasana yang harmonis. Dan yang keempat adalah penilaian autentik. Ini adalah penilaian berfokus pada proses dan hasil belajar yang nyata sehingga nanti hasilnya dapat terlihat dengan baik gitu.
Kemudian Bapak Ibu, di implementasi kurikulum merdeka, ini yang pertama adalah desain kurikulum. Sekolah dan guru mendesain kurikulum berdasarkan kebutuhan siswa dan konteks lokal. Jadi, ini diharapkan dalam desain kurikulum, ini berdasarkan dari kebutuhan siswa masing-masing di setiap satuan pendidikan. Kemudian yang kedua adalah metode pembelajaran. Menerapkan metode pembelajaran yang inovatif dan juga bervariatif, sehingga nanti siswa dapat aktif, kreatif, dan pembelajaran juga menyenangkan. Dan yang ketiga adalah penilaian dan evaluasi. Ini menggunakan berbagai bentuk penilaian untuk mengukur kemajuan belajar siswa. Seperti contohnya adalah penilaian berbasis proyek dan penilaian-penilaian berbasis yang lainnya. Kemudian yang keempat adalah pengembangan materi ajar. Di sini guru harus mampu mengembangkan materi ajar dan juga relevan terhadap kontekstual, terhadap kehidupan daripada siswa masing-masing. Dan selanjutnya Bapak Ibu, penerapan kurikulum merdeka. Yang pertama adalah proyek berbasis pembelajaran. Siswa ini melakukan proyek yang mengintegrasikan berbagai mata pelajaran. Kemudian yang kedua adalah pembelajaran berbasis masalah. Jadi siswa memecahkan masalah nyata yang ada di lingkungan sekitar. Kemudian yang ketiga adalah kegiatan ekstrakurikuler terintegrasi. Ini kegiatan ekstrakurikuler diintegrasikan dengan kurikulum untuk mengembangkan keterampilan dan minat siswa tersebut. Yang keempat adalah digitalisasi pendidikan. Jadi ini rapot pendidikan, markas ini sesuai dengan kurikulum merdeka. Tantangan implementasi kurikulum merdeka. Apa saja Bapak Ibu tantangannya? Yang pertama adalah sumber daya dan fasilitas. Ini tentunya diperlukan sumber daya yang memadai untuk mendukung pembelajaran. Ini salah satunya Bapak Ibu guru, peran sangat penting sehingga Bapak Ibu guru senantiasa belajar terhadap kurikulum merdeka sehingga nanti mampu mendukung dalam pembelajaran kurikulum merdeka. Kemudian yang kedua adalah kesediaan dan kemampuan guru. Ini membutuhkan guru yang kompeten dan kreatif sehingga Bapak Ibu guru harus senantiasa belajar sehingga nanti Bapak Ibu berkompeten dan juga mempunyai jiwa-jiwa kreatif dalam menerapkan kurikulum merdeka ini. Nah, yang ketiga adalah dukungan dari masyarakat dan juga orang tua. Ini tentunya pasti ya, karena siswa-siswa itu punya orang tua dan juga kita punya masyarakat sekitar di lingkungan sekolah. Ini perlu adanya dukungan dan partisipasi aktif dari masyarakat dan juga orang tua untuk lebih memantapkan dan mengimplementasikan kurikulum merdeka. Nah, selanjutnya Bapak solusi mengatasi tantangan tersebut. Yang pertama adalah pelatihan dan pengembangan guru. Ini tentunya menyelenggarakan pelatihan berkala untuk guru. Yang kedua Bapak Ibu, ini pemanfaatan teknologi. Jadi di kurikulum merdeka ini menggunakan teknologi untuk mendukung pembelajaran dan akses informasi. Kemudian yang ketiga adalah kolaborasi dengan pihak eksternal, bekerjasama dengan berbagai pihak seperti dunia usaha, universitas, dan komunitas. Selanjutnya keunggulan apa saja dari kurikulum merdeka ini? Yang pertama adalah relevansi dan kontekstualitas. Ini pembelajaran yang sesuai dengan konteks kehidupan siswa. Dan yang kedua adalah pengembangan keterampilan. Ini mempersiapkan siswa untuk menghadapi tantangan masa depan. Dan yang ketiga adalah pembelajaran yang bermakna. Maksudnya apa? Yaitu meningkatnya motivasi dan keterlibatan siswa dalam belajar. Nah, ini Bapak Ibu kesimpulannya apa dari paparan yang sudah saya jelaskan tadi? Kesimpulannya adalah secara keseluruhan kurikulum merdeka merupakan pembelajaran yang menciptakan sistem pendidikan yang berfokus pada pengembangan kompetensi, karakter, dan keterampilan siswa. Dengan prinsip dan karakteristik tersebut, kurikulum merdeka diharapkan dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih relevan dan efektif bagi perkembangan siswa. Sekian dari saya, semoga dapat bermanfaat dan membuka pemahaman Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Ibu jangan lupa subscribe kalau suka. Terima kasih dan sebarkan.